Selebritis ID. Selebritis ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi untuk rekan media yang saya hormati, yang saya cintai, dan juga teman-teman dan sahabat saya yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk hadir di acara syukuran sederhana dari Satu Hari Sempurna launching album persembahan dari JK Records dan juga seluruh tim JK Records yang sudah sangat bekerja keras mulai dari awal hingga sampai sekarang. Saya ingin bisa mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa mereka pun mungkin ini tidak akan bisa terwujud dengan baik. Sebenarnya singkat cerita, saya bertemu dengan Mas Nyo itu sebelum pandemi ya, kurang lebih mungkin 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun 4 tahun yang lalu ya kurang lebih, yang dimana pertama kali Mbak Winda, salah satu dari JK Records, menelpon saya awalnya untuk diajak project untuk duet dengan Mbak Ria Angelina, karena memang seperti diketahui mungkin saya spesialisasinya membawakan lagu-lagu lama ya, lagu-lagu lawas dulu ya, yang di recycle ulang, dan akhirnya dapat tawaran untuk duet dengan seorang legend Ria Angelina. Pada saat itu saya sangat merupakan satu hal yang sangat luar biasa sekali mendapatkan kesempatan itu. Nah, mulai berawal dari project diajak duetnya dengan Mbak Ria, lalu berujung dipinanglah saya untuk dibuatkan satu album. Saya juga nggak nyangka ya, karena saya ngerasa bahwa perjalanan karir saya sampai saat ini ya bisa dibilang saya terus masih berjuang dan berusaha bagaimana saya bisa bertahan di dunia industri ini. Walaupun banyak sekali pendatang-pendatang baru, adik-adik junior saya yang luar biasa sekali ya, dan zamannya juga sekarang ya memang berdatangan terus ya. Tapi saya tetap optimis dan saya harus yakin bahwa ini adalah sebuah niat baik. Saya tulus di sini untuk berkarya, dan semoga karya ini bisa diterima dengan baik. Tidak semua orang juga harus menyukai sebuah karya ya. Jadi balik lagi ke pendengar dan pecinta musik. Jadi saya serahkan semuanya. Tapi semoga lagu Satu Hari Sempurna ini bisa menjadi satu inspirasi dan bermanfaat, tidak hanya saya saja, tetapi juga untuk teman-teman di luar sana. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Dalam dunia itu nggak ada yang bisa menjamin kalau itu akan berhasil, kecuali yang di atas. Jadi kita pekerja seni, kita hanya bikin we do our part. Jadi kita hanya melakukan sesuatu yang kita bisa. Kalau misalnya mungkin penulis hanya bisa menulis, ya dia tidak akan berhenti menulis. Begitupun kita pekerja seni, kita tetap akan berkarya terus. Masalah itu laku atau tidak laku itu tergantung dari yang di atas, karena rezeki bukan kita ngatur. Tapi untuk tadi ada pertanyaan bagus, kenapa JK Record istilahnya warna baru ya dengan adanya Lucky ini? Sebenarnya sih saya sudah lama, sejak zaman digital begini, kita sangat berterima kasih dengan musik yang dikemas dalam digital, because nggak mungkin ada orang nyari katalog lama itu pergi ke toko CD. Mereka pasti akan nyarinya lewat digital, yang mana itu ada di dalam handphone, di gadget, lebih gampang gitu, lebih efisien, lebih hemat waktu. Nah, tapi kita tidak bisa mengenang terus gitu, kita harus move on. Kita nggak bisa dengan lagu-lagu lama terus, katalog lama terus gitu. Jadi makanya yang dulu JK Record itu ingat musik pop, ingat JK Record, sekarang kita sudah ubah menjadi semua musik ada di sini. Nah, untuk merubah itu kita butuh satu role model. Sebenarnya ada beberapa role model yang sudah kita lakukan, cuman mungkin ya itu tadi, kita tetap berkarya karena nggak ada yang bisa menjamin apakah itu meledak atau enggak, itu urusan yang di atas. Jadi kita hanya melakukan bagian kita. Nah, kebetulan kontennya Lucky ini memang secara genre memang tetap pop, tapi berbeda banget dengan genre-nya musiknya JK dulu. Sebenarnya yang mempertanyakan bukan cuma Mas aja sih, dari kita ada fanbase ya, hampir 400.000 orang fanbase. Namanya Sobat JK. Dulunya namanya JK Mania, sekarang berubah menjadi Sobat JK. Mereka juga menanyakan, kok JK sekarang musiknya kayak begini ya gitu.
Saya bilang yang lama tetap ada, kita panggilnya Jaka Klasik. Yang baru ya tetap kita harus move on, karena namanya karya seni kan kita nggak bisa kurung harus di situ terus ya. Kecuali karya seni yang dibisniskan yang harus dikurung di situ terus. Jadi sorry, saya bukannya gimana karena memang basically saya juga musik gitu. Jadi saya ngerti teman-teman di sana yang senasib pekerja seni gitu. Kita tahu bahwa zaman sulit kayak begini tetap kita harus berkarya. Kita nggak tahu, maybe one day itu akan jadi sesuatu, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita tidak pernah berkarya, kita tidak pernah, yang pasti kita tidak pernah tahu itu hasilnya. Tapi kalau kita berkarya, masih ada kesempatan untuk kita bisa berhasil. Itu sih jawabannya, Mas. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Itu kan kita pakai virtual orchestra. Nah, yang melakukan itu biasa yang bikin cinematic film series gitu. Masuk Disney itu kliennya dia. Jadi kebetulan saya sangat bersyukur bisa kerjasama dengan mereka ya. Kalau ditanya kenalnya dari mana ya itu teman saya. Saya rasa itu cukup menjawab ya. Bagaimana cara proses prosesnya gampang sih. Kita kirim filenya pakai platform yang untuk sending file besar itu loh ya, kayak something like a WeTransfer gitu atau Google Drive gitu. Kita kan bisa pakai itu. Jadi kalau filenya kan nggak sampai 2 giga ya. Kalau file orkes besar sih 4 giga lebih waktu itu. Ya tetap dikirim lewat situ ya. Kita harus dapat koneksi yang bagus, koneksi internet yang bagus. Pada saat kirimnya kan kita kirim cuma stereo track. Saya kirim sessionnya karena kita kebetulan digital audio workstation DAW-nya yang kita pakai sama yang dia pakai itu berbeda. Jadi kita kirim file audio WAV-nya, lalu saya kirim part-nya ke mereka supaya mereka nggak bingung nih bagiannya apa gitu. Nah terus saya jelasin juga di email, saya maunya gimana, saya kasih beberapa referensi musik, terus saya komunikasi lah lewat WhatsApp atau lewat email. Terus kita kirim pakai WeTransfer, pakai Google Drive, tergantung berapa besar filenya. Jadi kalau misalnya udah nanti dia udah selesai, dia akan kasih demo dulu. Begitu mereka bilang, saya bilang oke, ini udah oke nih, nggak ada revisi lagi. Ya sudah, mereka tinggal kirim stamps-nya. Nah stamps-nya itu yang kemungkinan besar bisa sampai 4 sampai 5 giga ya satu lagu. Itu aja sih. Saya kenal Lucky itu waktu Lucky rilis album pertama ya, kalau nggak salah Lucky Sings Brewery. Ya, itu kebetulan saya bukan bantu di project itu, tapi saya bantu label yang merilis albumnya Lucky itu. Sebenarnya kalau nggak salah Lucky ada album terakhir yang nggak pernah rilis kan di situ. Nah, saya kenal Lucky dari situ. Lalu ada satu ERR-nya dari label itu bilang sama saya bahwa Mas, Lucky udah nggak di kita, ini vokalnya bagus loh gitu. Nah, zaman dulu Lucky terkenalnya tuh dia nge-cover lagu orang, dan Lucky nge-cover lagu Brewery dia. Terus waktu itu saya ada project Ria Angelina. Ini saya bilang kalau diduetin sama anak yang sekarang, bukan yang zamannya Ria, kayaknya lebih bagus gitu. Saya coba ngobrol sama Lucky. Saya udah tahu kalau saya bakal kemungkinan 50% ditolak, 50% dia akan bilang iya, saya bilang. Karena kan lagunya lagu lama ya. Maksudnya musiknya jenis musiknya lama gitu. Nah, cuman akhirnya saya ngobrol, akhirnya tuh saya bilang begini, Ki, tapi jangan nyanyinya jangan full power ya, karena kebanting nanti, saya bilang. Jadi kamu harus bisa ngimbangin gini ya. Oke, akhirnya project itu jalan dan responnya bagus. Kemarin juga kita diminta sama Soul ya, untuk bikin karaoke-nya. Terus dari situ setengah 12 malam ya, saya telepon Lucky, saya bilang begini, Ki, satu dunia nih tahu kalau kamu nge-cover lagu orang, kamu nggak pernah mau nyanyi lagu original. Mau Mas, dia bilang gitu. Ya udah yuk, saya bilang gitu. Terus dia bilang saya ada lagu, ya udah dengerin lagunya. Akhirnya dengerin lagunya,
itu sebelum pandemi itu. Dengerin lagunya, kita bongkar kiri bongkar kanan, bertiga kita workshop. Saya, Lucky sama Bung mana ya? Sama Soekarno Syahrir dipanggilnya Bung Karno. Nah, ya pemain piano hebat itu. Sedang banyak bermunculan, justru saya sangat appreciate dengan kehadiran mereka. Memang latar belakang saya berawal dari penyanyi festival. Saya banyak sekali dari panggung ke panggung festival saya jalanin, dan memang karakter vokal saya ini memang orang yang sudah mengenal saya adalah suara festival. Mungkin awalnya saya sempat meragukan keberadaan saya di industri karena saya tahu lah ya banyak sekali dan kita dengar yang suara-suara di industri itu modelnya kayak gimana gitu ya. Nah sementara saya mempunyai gift dari Allah yang dititipkan, saya hanya bisa memberikan yang terbaik. Kalau memang itu diterima, alhamdulillah. Tetapi kalau memang tidak, ya saya kembali serahkan kepada Tuhan. Dan apapun saya selalu jalani dengan ikhlas dan saya tulus. Saya tidak mencari popularitas, saya tidak mencari sesuatu gimmick-gimmick atau apapun. Di sini saya tulus untuk berkarya. Ya semoga ini bisa mewarnai belantika musik Indonesia yang sekarang sedang ramai ya. Jadi saya yakin rezeki orang itu sudah ada ya masing-masing. Jadi silakan orang bisa memilih dan menyukai. Dan untuk di lagu ini memang saya juga tidak pernah bermimpi bahwa akhirnya ini akan bisa terwujud, karena saya bukan pencipta lagu seperti pencipta lagu yang lainnya yang sudah piawai sekali menciptakan lagu. Saya tidak bisa bermain instrumen musik, saya hanya bisa bernyanyi. Maka dari itu pada saat itu saya minta tolong dengan Bung Karno, which is sahabat saya, yang bisa menerjemahkan apa yang saya mau, notasi-notasi seperti apa yang saya mau. Karena saya hanya bisa menulis lirik ya. Seperti Masnya bilang, mungkin ya ini memang udah jalannya. Dan bismillahirrahmanirrahim aja, saya ngikutin seperti air yang mengalir. Kurang lebih seperti itu Mas. Terima kasih. Seluruh dunia ini mempunyai ciri khas masing-masing ya. Di luar dari latar belakangnya, di luar dari apapun yang mereka jalani, tapi saya yakin masing-masing penyanyi mempunyai pasarnya sendiri dan mempunyai fans setianya juga sendiri. Nah saya berangkat dari festival ke festival itu adalah sebagai batu loncatan sebenarnya, yang mungkin pada akhirnya Tuhan membawa saya akhirnya bisa terjun ke industri. Nah memang saya akui ya, kalau di industri musik Indonesia ini memang nggak bisa ditebak ya Mas ya, semuanya serba random gitu ya. Jadi kalau memang lagi zamannya ini, ikutin zamannya ini. Tapi saya yakin bahwa saya sebagai seorang pekerja seni, saya dengan tulus dan ikhlas apapun yang saya jalani, dan adapun pintu rezeki yang saya dapat, saya selalu mengikuti seperti air yang mengalir. Jadi perkara untuk kalau memang ini bisa diterima atau enggak, ya saya lebih berserah sih Mas ya. Untuk trik-trik atau strategi pun juga saya bukan tipikal orang yang terlalu ambisius dalam mengejar popularitas ya, tapi saya tetap yakin dan optimis bahwa orang-orang di belakang saya yang telah mensupport dan memberikan kepercayaan dengan begitu banyak kasih sayangnya, walaupun saya juga jarang bertemu, tetapi alhamdulillah kami masih bisa keep in touch dan mereka selalu mensupport. Bahkan sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh fans saya yang tahu keberadaan saya di industri, karena kan kemarin-kemarin saya selalu mengeluarkan karya-karya yang memang membawakan lagu-lagu lama dan lagu-lagu lama yang di-recycle ulang. Tapi alhamdulillah mungkin Tuhan memberikan jalan di sini dengan JK Records, akhirnya saya bisa naik satu step untuk berkarya dan mendapatkan sesuatu hal yang baru. Dan ini juga challenging banget buat saya. Untuk pertama kalinya saya bisa membawakan lagu ciptaan sendiri dibantu dengan rekan-rekan musisi yang lain, itu udah merupakan hal yang sangat luar biasa. Jadi ya semoga apapun kedepannya saya tetap optimis dan menjalaninya dengan seperti air yang mengalir aja Mas. Terima kasih. Bahwa setiap, tidak hanya saya saja, mungkin teman-teman musisi saya yang seangkatan dengan saya yang terjun di dan lahir di ajang-ajang kompetisi ya, pasti tujuan akhirnya adalah ingin mempunyai karya.
kita tidak melihat karya itu dilihat dari batasan umur ya. Kalau buat saya pribadi, mau dari bahkan dari yang kecil sampai sudah senior sekalipun, seperti contohnya Bunda Hetty Koes Endang, Mama Ella Johan bahkan sekalipun ya, mereka adalah salah satu inspirasi saya yang saya lihat, walaupun mereka di usia yang sudah tidak muda, tetapi mereka masih tetap konsisten. Karena apa? Karena saya yakin di belakang mereka ini ada orang-orang yang terus mendukung, yaitu adalah fans. Fans itu adalah salah satu hal yang menguatkan kita mungkin ya untuk bisa tetap bertahan. Mungkin tanpa kekuatan dari mereka dan support dari mereka, teman-teman, keluarga, siapapun lah, mungkin tidak akan bisa menjadi siapapun gitu. Mau menjadi orang besar itu memang tantangannya sulit sekali mas. Tapi sekali lagi saya hanya manusia biasa yang masih banyak belajar, yang masih banyak sekali PR-nya dan masih banyak sekali kurangnya ya. Tapi saya selalu menanamkan diri saya bahwa apapun yang saya yakini, apapun yang saya doakan, apapun cita-cita yang saya inginkan, semoga Allah mempermudah jalannya. Intinya sih itu aja. Saya tidak berharap banyak. Balik lagi ke depannya, kalaupun ini menjadi salah satu berkat untuk saya, ini bukan hanya untuk saya saja, tetapi juga untuk semuanya. Turn it up. Let's go.